Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Siti Nur Fadila. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Salaka Negara, jurusan D3 Kebidanan. Saat ini saya akan menunjukkan bagaimana tata cara perawatan payudara dan juga menunjukkan macam-macam posisi menyusui. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan pada masa nifas. Selamat menyaksikan. Pada perawatan payudara, hal yang pertama kali kita lakukan adalah menginform konsen atau memberitahu ibu tentang tindakan yang akan kita lakukan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Fadila. Saya merupakan bidan yang bertugas pada hari ini. Tadi Ibu mengeluh ya bahwa payudara Ibu bengkak dan ASI-nya tidak keluar. Dari hasil pemeriksaan bahwa Ibu mengalami bendungan ASI. Maka dari itu kita akan melakukan tata cara perawatan payudara dengan dilakukan pemijatan. Nah, apakah Ibu bersedia? Ya, terima kasih atas kesediaannya ya. Maka saya akan menyiapkan peralatannya terlebih dahulu. Alat yang digunakan itu terdapat dua handuk. Kemudian ada wadah untuk menampung ASI, ada baby oil, ada 2 kapas dan juga washlet. Selanjutnya kita akan mengganti pakaian ibu menggunakan handuk. Ibu izin saya ganti terlebih dahulu ya pakaiannya menggunakan handuk. Kita buka satu persatu. Dan handuk yang satunya digunakan untuk menutupi area bawah ibu. Di sini. Selanjutnya kita akan basahi kapas 2 menggunakan baby oil untuk membersihkan area puting dan areola ibu. Cukup taruh kapasnya dan kemudian diamkan 2-3 menit. Ketika sudah, maka kita akan lakukan gerakan memutar kapas, ya, putar ke arah luar atau searah dengan jarum jam. Ketika sudah, step selanjutnya adalah kita basahi tangan kita menggunakan baby oil. Ibu, saat ini kita akan melakukan pemijatan. Mohon izin untuk membuka area payudara ibu. Kita basahkan tangan kita menggunakan baby oil. Dalam pemijatan kali ini kita menggunakan 3 teknik, di mana teknik yang pertama adalah tangan kita berada di pertengahan atau belahan payudara ibu. Kemudian lakukan gerakan memutar ke atas, kemudian ke area puting. Lalu ulangi atas ke area puting. Lakukan gerakan ini sebanyak 15-20 kali. Teknik yang kedua, dengan tangan kiri kita menopang area payudara kiri ibu dan tangan kanan dengan jari kelingking ini menempel pada kulit ibu dan lakukan susur. Seperti ini. Hal ini juga dilakukan sebanyak 15-20 kali pengulangan. Kemudian payudara yang sebelahnya dengan tangan kanan menopang payudara kanan ibu dan tangan kiri melakukan susur. Lakukan 15-20 kali. Teknik kedua
sudah lakukan. Kemudian teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga, kita lakukan hal yang sama dengan tangan kiri berada di bawah payudara kiri ibu. Dia menopang dan tangan kanannya itu 2 jari ataupun 3 jari melakukan gerakan seperti sedang menyusuri akar-akar. Seperti ini. Gerakan ini dilakukan dari alveoli, pangkal, kemudian ductus dan ductus. Dari area pangkal sampai batasnya puting. Lakukan 15 sampai 20 kali juga. Begitu pula pada area payudara sebelahnya. Dan tangan kanan menopang dan kanan kiri melakukan susur akar. Alveoli, ductus, dan ductus. Sudah. Seluruh teknik pemijatan tadi sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan mengompres area payudara ibu menggunakan washcloth. Pengompresan ini menggunakan 2 air. Pertama air hangat dan kedua itu air dingin. Kita akan kompres dengan washcloth dan air hangat. Sudah. Kita kompres payudara ibu selama 15 sampai 20 menit. Sudah. Selanjutnya kita akan mengompres menggunakan air dingin. Pengompresan sudah dilakukan. Maka dari itu kita akan mengecek apakah ASI ibu sudah keluar atau belum menggunakan wadah penampung ASI dengan cara kita menekan puting. Jika ASI sudah keluar, maka kita langsung saja untuk memerah ASI ibu, atau jika ibu membawa bayinya langsung saja diberikan kepada bayinya. Nah, saat ini ibunya tidak membawa bayinya, maka dari itu kita akan tampung ASI ibu menggunakan wadah atau botol. Nah, sudah. Jika sudah, maka kita selanjutnya mengganti pakaian ibu. Pakaian ibu sudah diganti, maka setelahnya kita akan melakukan konseling kepada ibu. Ya ibu, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan perawatan payudara ya, dilakukan pemijatan dan pengompresan, sehingga sekarang ASI ibu sudah keluar ya. Nah, ibu jangan lupa untuk memberikan ASI kepada bayi sesering mungkin agar tidak terjadi lagi pembengkakan dan bendungan ASI. Posisi untuk menyusui juga ada banyak ya Bu, nanti akan saya praktekkan dan saya akan menunjukkan apa saja posisi-posisinya yang bisa ibu lakukan. Baik Bu, posisi yang pertama adalah posisi cradle. Posisi cradle ini adalah posisi yang lumrah dilakukan oleh ibu-ibu ya, yang normal biasanya itu menggunakan bantal Bu. Taruh di sini, kemudian bayi kita ditopang menggunakan lipatan siku kita, kepalanya dan tangan
Nah ini telapaknya itu menopang badan, dan tangan sebelahnya itu biasanya untuk menopang payudara ataupun menopang tubuh bayi. Nah ini hal yang normal ya dilakukan oleh ibu-ibu biasanya menyusui seperti ini. Lalu teknik yang kedua itu ada namanya cross cradle. Cross cradle ini mirip seperti tadi, yang membedakan adalah bukan lipatan siku yang menjadi topangan kepala, melainkan telapak tangan dan kemudian sisi yang satunya itu menopang badannya bayi, sehingga posisi bayi akan lebih tinggi dibandingkan teknik yang sebelumnya. Nah, teknik cross cradle ini biasanya dilakukan lebih efektif ibu dilakukan pada ibu-ibu yang memiliki payudara dengan puting kecil ataupun kondisi yang semacamnya. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya teknik football, seperti main bola ya bu. Nah teknik football ini adalah tangan kanan ataupun salah satu tangan kita itu berada di depan badan bayi ibu di sini. Jadi posisi kaki bayi itu berada di belakang lengan kita, kemudian menopang tubuh bayi seperti ini. Nah, dan kepalanya menempel pada puting. Nah, seperti ini. Seperti ini. Bisa juga kalau misalnya ini tuh tekniknya bisa digunakan ketika ibu ingin mengganti posisi ataupun area payudara yang ingin disusui ya bu ya. Misal tadinya di sini, lalu kemudian yang berganti di sini, bisa menggunakan teknik football ini bu. Nah seperti ini. Yang ditopang adalah kepala dan bagian sini, bagian atas bayi. Sudah. Setelah itu adalah teknik lying hold. Teknik lying hold ini dilakukan berbaring bu. Biasanya dilakukan untuk ibu-ibu yang operasi sesar ataupun ibu-ibu yang memang sudah lelah dan ingin berbaring untuk menyusui pun tidak apa-apa. Ibu tinggal berbaring, taruh bayinya di samping ibu, kemudian dekatkan kepala atau mulut bayi ke area payudara ibu. Nah, sudah seperti itu. Mudah sekali ya bu ya. Nah ibu bisa berganti-ganti posisi ketika ibu lelah dalam posisi satu, berganti ke posisi lainnya itu diperbolehkan dengan teknik yang tadi sudah saya ajarkan. Ya ibu, apakah semuanya sudah dimengerti? Sudah ya. Tadi merupakan bagaimana tata cara teknik perawatan payudara dan posisi menyusui. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.